Yawning, I'll never know as we get down in the road below. Caught up in an overflow. Night ends are gone. Why are you look at me? Set on fire. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel aku, Dian Azra. Nah, di video kali ini kita akan bahas lagi dan lagi soal-soal tentang seleksi kompetensi bidang, khususnya formasi bidan. Tapi sebelum kita bahas semua soal-soal yang ada di video ini, klik dulu tombol subscribe di bawah supaya kamu tidak ketinggalan video-video terbaru di video-video selanjutnya dari aku. Ditunggu ya. Oke, terima kasih bagi kamu yang sudah tekan tombol subscribe di bawah. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Seorang anak perempuan umur 13 tahun datang ke BPM diantar ibunya dengan keluhan nyeri perut. Hasil anamnesa, ibu merasa khawatir karena anak tidak bisa sekolah dan selalu terjadi setiap siklus menstruasi. Darah yang keluar bergumpal dan banyak. Hasil pemeriksaan tekanan darah 90/60, nadi 86 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,5, tidak ada massa pada abdomen dan nyeri tekan. Tanda apakah yang paling mungkin terjadi pada kasus tersebut? A. Menarche, B. Dysmenorrhea, C. Gangguan haid, D. Nyeri saat ovulasi, E. Premenstrual syndrome. Nah, kita ke soalnya. Di sini mengatakan bahwa ibu dengan keluhan nyeri perut. Lalu hasil anamnesis, ibu merasa khawatir karena anak tidak bisa sekolah dan selalu terjadi setiap siklus menstruasi. Darah yang keluar bergumpal dan banyak. Hasil anamnesa, tekanan darah 90/60, nadi normal, pernapasan 20, suhu badan normal. Tidak ada massa pada abdomen dan nyeri tekan. Tanda apakah yang paling mungkin pada kasus di atas? Kalau kita jawab A, menarche, itu tidak, karena di sini mengatakan bahwa selalu terjadi setiap siklus menstruasi. Berarti sudah pernah menstruasi. Berarti menstruasi sebelumnya juga mengalami seperti ini. Jadi kan sedangkan pengertian menarche sendiri itu ialah haid pertama. Jadi A tidak ya. Ini jawabannya B, dysmenorrhea. Karena di sini ibunya mengatakan bahwa putrinya itu keluhan nyeri perut saat menstruasi ya. Jadi kalau nyeri haid itu disebut juga dengan istilah dysmenorrhea. Kalau C, gangguan haid tidak, karena kalau misalnya gangguan haid itu berupa misalnya siklus haidnya memanjang atau siklus haidnya memendek, atau bisa jadi berupa keluar darah lebih dari 80 cc. Di sini kan tidak ada menjelaskan seperti itu. Nyeri saat ovulasi juga tidak, karena ini kan sudah menstruasi, bukan ovulasi lagi. Premenstrual syndrome di sini cuma keluhan yang ada. Kalau marah-marah dan sebagainya tidak ada yang menyatakan di soal. Oke, kita langsung saja ke soal nomor 2. Seorang remaja perempuan umur 14 tahun datang ke BPM dengan keluhan belum pernah mengalami haid. Anamnesa sakit daerah perut setiap bulan. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70, nadi 86 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,5, tinggi badan 145 cm, berat badan 50 kg. Pembesaran payudara normal, palpasi abdomen tidak ditemukan massa, infeksi pulpa dan vagina, tampak lubang vagina dengan himen kebiru-biruan dan menonjol keluar. Tindakan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Insisi himen, B. Konseling gizi, C. Kolaborasi dengan dokter SPOG, D. Edukasi personal hygiene, E. Pemberian suplemen penambah darah. Di sini kata kunci di soal itu mengeluh bahwa remaja tersebut belum pernah mengalami haid ya. Tekanan darah normal, nadi juga normal, berat badan 50 kilo.
Jadi kalau seandainya kita jawab B, konseling gizi, berat badan adiknya 50 kilo, termasuk besar juga. Pembesaran payudara normal, palpasi abdomen tidak ditemukan massa. Jadi ketika dipalpasi tidak ditemukan massa. Infeksi vulva dan vagina, tampak lubang vagina dengan himen kebiru-biruan dan menonjol keluar. Berarti dengan tanda dan gejala vagina lubang dengan himen kebiru-biruan dan tampak menonjol keluar, berarti kita diagnosa sementara itu dengan himen imperforata. Tetapi kita tidak bisa langsung menentukan diagnosa itu tanpa harus USG abdomen. Jadi kita harus USG abdomen terlebih dahulu. Sedangkan remaja tersebut datang ke BPM, berarti klinik bidan. Nggak mungkin di klinik bidan langsung ada USG, biasanya begitu. Jadi kita anjurkan remaja tersebut pergi konsultasi dengan dokter SPOG. Jadi kita cari jawabannya C, kolaborasi dengan dokter SPOG. Jadi kalau benar-benar sudah ditegakkan diagnosa himen imperforata, lalu tindakan selanjutnya itu biasanya dilakukan pembedahan. Dan sedangkan tindakan itu bukan wewenang bidan lagi, itu sudah wewenang dokter spesialis obgyn. Jadi jawabannya itu benar C, kolaborasi dengan dokter SPOG. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Seorang perempuan umur 24 tahun datang ke BPM untuk konsultasi kehamilan. Hasil anamnesa baru menikah 2 bulan, tapi belum ada tanda kehamilan. Siklus haid teratur setiap 30 hari, tinggal serumah dengan suami, melakukan hubungan intim setiap hari. Hasil pemeriksaan KU baik, berat badan 80 kg, tinggi badan 150 cm, tekanan darah 110/70, nadi 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu badan 36,5. Abdomen tidak teraba massa. Konseling reproduksi apakah yang mungkin terjadi pada kasus tersebut? A. Efisiensi uteroplasenta, B. Diabetes gestasional, C. Gameli, D. AUGR, E. BBLR. Di sini semuanya aman-aman sih menurut saya. Tanda-tanda kehamilan siklus haid juga teratur setiap 30 hari, melakukan hubungan intim setiap hari. Hasil pemeriksaan, tetapi ketika kita lihat berat badan 80 kg dan tinggi badan 150 cm, coba cari indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh berapa? Oke, jadi masukkan saja rumusnya, berat badan per tinggi badan dikuadratkan, dan didapatkan hasil IMT itu lebih dari 30. Nah, kalau kita kategorikan hasil IMT lebih dari 30 itu termasuk kategori obesitas. Nah, ibu hamil yang obesitas bisa meningkatkan resiko pada kehamilannya. Resiko kehamilan yang biasanya terjadi itu seperti abortus, postdeath, infeksi kehamilan, preeklamsi, dan diabetes gestasional. Jadi di antara A, B, C, D, dan E, yang paling mungkin terjadi resiko pada kehamilannya itu jawabannya B, diabetes gestasional. Karena ibunya termasuk kategori obesitas. Jadi kalau kalian ketemu soal begini, lihat juga berat badan dan tinggi badan. Jadi kalian bisa mendapatkan IMT, termasuk IMT apakah, kategori apakah ibu tersebut, lalu kalian bisa mendapatkan faktor resiko yang akan terjadi pada kehamilannya. Oke, kita langsung ke nomor selanjutnya. Seorang perempuan umur 25 tahun G2P1A0, hamil 37 minggu, datang ke BPM melakukan kunjungan ulang. Hasil anamnesa, ibu sering pusing dan mudah lelah. Hasil pemeriksaan konjungtiva merah muda, tekanan darah 120/80 cm, nadi 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, TFU 30 cm,
Puka, kepala belum masuk PAP. DJJ 120 kali per menit, HB 10,5 gram. Diagnosis apa yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Bayi besar, B. Anemia ringan, C. Anemia berat, D. Panggul sempit, dan E. Hipotensi. Di sini tensi ibunya 120/80, berarti kategori normal. Jadi jawaban E tidak. Lalu ibunya mengeluh di sini, ibu sering pusing dan mudah lelah. Konjungtiva merah muda. Nah, kita cek di HB, HB-nya 10,5 gram. Sedangkan usia hamil ibunya itu hamil 37 minggu. Nah, hamil 37 minggu itu berarti termasuk di trimester ketiga. Yang perlu kalian ketahui, pada kehamilan trimester pertama dan trimester ketiga, kadar HB normal itu di atas 11 gram per desiliter. Sedangkan ibunya di sini cuma HB-nya 10,5. Sedangkan yang normalnya itu di atas dari 11. Nah, jadi kalau HB 10,5 dan ditunjang lagi dengan keluhan ibunya sering pusing, mudah lelah, dan konjungtiva merah muda, pasti ibunya sudah anemia. Nah, kalau untuk 10,5 termasuk anemia ringan. Jadi kita jawab B, anemia ringan. Oke, langsung saja kita ke soal selanjutnya. Seorang perempuan umur 25 tahun G1P0A0, usia kehamilan 38 minggu, kala 2 di BPM. Dengan keluhan ingin meneran, hasil anamnesa ingin BAB. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, suhu 36,7, nadi 90 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, TFU 34 cm. DJJ 144 kali per menit, kontraksi 4 kali dalam 10 menit, lamanya 45 detik. Pembukaan lengkap, ketuban positif, ketuban masih ada artinya ya. Ubun-ubun kecil kiri depan. Tindakan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Pimpin meneran, B. Segera episiotomi, C. Lakukan amniotomi, D. Ajarkan teknik relaksasi, E. Posisikan ibu senyaman mungkin. Di sini ibunya sudah memasuki kala 2 dan ibunya sudah rasa ingin menerang. Berarti emang benar-benar tanda gejala kala 2 ya. Doran teknus perjol pulka, dorongan ibu meneran, tekanan pada anus, dan vulva membuka. Tekanan darah normal, suhu normal, kontraksi juga bagus, DJJ juga 144, tetapi ketuban masih utuh, ketuban masih ada. Nah, kalau kita ketemui tanda dan gejala seperti ini dan kita dapatkan juga pembukaan lengkap, jadi saran atau tindakan selanjutnya untuk kita memimpin persalinan, terlebih dahulu lakukan amniotomi, yaitu pecahkan air ketuban. Tetapi dengan catatan kalau pembukaannya sudah lengkap. Jadi lakukan amniotomi. Dan emang letak kepala ya, ubun-ubun kiri depan. Langsung saja kita ke soal selanjutnya. Seorang bayi laki-laki lahir normal, IMD tidak berhasil. 2 hari yang lalu di rumah sakit. Hasil pemeriksaan berat badan 3000 gram, panjang badan 49 cm. Tidak ditemukan kelainan kongenital. Suhu 37, saat ini sedang diperiksa refleks dengan cara menyentuh bagian pipi bayi. Hasilnya, mulut bayi mengikuti arah jari. Jenis refleks apakah yang ditunjukkan pada bayi pada kasus tersebut? A. Rooting, B. Grasping, C. Babinski, D. Sucking, E. Moro. Jadi di sini ketika pipi bayi disentuh, mulut bayi mengikuti jari, berarti mulutnya itu mencari. Refleks mencari itu disebut dengan refleks rooting, berarti jawabannya A. Kalau refleks Moro itu artinya gerakan tiba-tiba, kayak kita kasih terkejut itu bayi langsung kaget kayak gitu. Lalu kalau refleks sucking itu refleks menghisap. Kalau refleks Babinski itu
menggenggam. Jadi kalau kita rangsang, kita pegang bayi, pasti dia kayak ada menggenggam tangan kita kayak gitu. Kalau refleks grasping itu kayak jari-jarinya itu menggenggam juga sih, hampir sama, tapi ini kalau misalnya kita kasih gelitikan supaya gelik gitu bayinya, pasti ada refleks bayi untuk menggenggam jari-jarinya. Oke, kita langsung ke soal terakhir. Seorang perempuan umur 20 tahun datang ke BPM, konsultasi KB sederhana. Hasil anamnesa baru menikah dan belum melakukan hubungan seksual. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 90/70, nadi 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius. Konjungtiva merah muda, payudara tidak ada pembesaran, abdomen tidak ada pembesaran uterus. Alat kontrasepsi apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Pil, B. Kondom, C. Mini pil, D. Suntik 3 bulan, E. Suntik 1 bulan. Nah, di sini seorang ibu umur 20 tahun baru menikah. Berarti baru menikah pasti dia ingin cuma hanya menjarangkan kehamilan. Mungkin masih mau pacaran kali ya. Lalu dan belum melakukan hubungan seksual. Ketika hasil pemeriksaan diperiksa semua baik-baik, cuma konjungtiva emang agak merah muda. Payudara tidak ada pembesaran, abdomen tidak ada pembesaran uterus. Kontrasepsi apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Di sini saya rasa jawabannya B, kondom. Kenapa kondom? Karena kondom adalah metode kontrasepsi yang memiliki klarifikasi persyaratan medis pada kategori pertama. Jadi untuk semua kondisi medis itu kondom boleh kayak gitu. Karena kategori pertama itu ialah di mana tidak ada pembatasan apapun dalam penggunaan metode kontrasepsi. Jadi kalau kita pakai kondom, kalau seumpama ibunya ingin melepas KB, jadi suatu saat ibunya juga langsung subur kembali. Jadi kita jawab B, kondom. Oke, cukup sekian video kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton full video ini sampai habis. Saya doakan kamu bisa mendapatkan hasil yang memuaskan di seleksi kompetensi bidang, sehingga kamu bisa menjadi abdi negara. Oke, jangan lupa klik video ini, share, bagi ke teman-teman kamu supaya kamu saling berbagi, dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.